Halo semuanya. Wah, seneng banget rasanya bisa nemenin kalian lagi di ulasan materi kita kali ini. Kalau kalian kebetulan lagi merintis usaha, pengen jadi pengusaha, atau ya sekedar pengen ngerti gimana sih sebenarnya hitung-hitungan di balik dunia jual beli sehari-hari, kalian ada di tempat yang pas banget. Penjelasan kita kali ini tuh bukan sekedar teori matematika yang kaku ya, tapi benar-benar semacam perangkat praktis yang siap kalian pakai buat menguasai matematika di dunia perdagangan nyata. Jadi, yuk siap-siap karena kita bakal ngebongkar rahasia angka-angka dari transaksi yang tiap hari kalian temui. Oke, mari kita mulai ya. Peta jalan kita hari ini cukup padat, tapi dijamin seru. Pertama, kita bakal kenalan dulu sama aritmatika sosial dasar. Terus kita masuk ke harga jual dan modal. Ketiga, kita bahas konsep untung dan rugi. Keempat, menghitung persentase keuntungan. Dan pastinya, yang kelima, kita bakal bedah contoh soal nyata. Bagian pertama mengenal aritmatika sosial dasar. Coba deh, kalian ingat-ingat lagi waktu terakhir kali mampir ke swalayan atau pasar tradisional. Semua harga barang yang berjejer di rak itu nggak muncul gitu aja dari langit kan? Pasti ada logikanya. Nah, itulah yang namanya aritmatika sosial. Ini sama sekali bukan matematika buku teks yang bikin ngantuk loh. Ini adalah angka-angka yang beneran hidup dan selalu ada di balik setiap kegiatan beli, jual, dan pastinya di balik bisnis yang sukses. Bagian kedua, harga jual dan modal. Dalam setiap transaksi, kalian tuh harus selalu nyeimbangin dua hal utama ini. Di satu sisi, ada harga jual, alias harga yang kalian pasang buat ditawarkan ke pembeli. Di sisi lain, ada harga beli, yaitu uang yang kalian keluarkan untuk dapetin barang tersebut. Nah, harga beli inilah yang di dunia bisnis sering banget kita sebut dengan istilah modal. Nah, yang benar-benar menarik dari hal ini adalah modal itu jarang banget cuma sebatas harga mentah suatu barang. Pasti ada biaya-biaya tersembunyi. Contohnya nih, ingat cerita Pak Bejo yang beli sepeda bekas terus diservis biar kelihatan baru? Biaya servis itu wajib masuk ke modalnya. Atau bayangin pedagang kerupuk. Modalnya kan bukan cuma kerupuk mentahnya aja ya. Dia harus ngitung minyak goreng, gas kompor, sampai plastik bungkusnya. Semua perintilan ini bakal numpuk dan membentuk total harga belinya. Bagian ketiga, konsep untung dan rugi. Disinilah momen penentuan, apakah bisnis kalian bakal berjaya atau malah ambyar. Kalau harga jual yang berhasil kalian dapatkan itu lebih besar dari harga beli alias modal, wah selamat, kalian berhasil dapat untung. Tapi sebaliknya, kalau modal yang udah kalian keluarkan malah lebih tinggi dari harga jualnya, sayangnya kalian harus ikhlas nerima yang namanya rugi. Jadi interaksi antara dua angka inilah yang benar-benar jadi penentu nasib bisnis kalian. Terus gimana cara ngitungnya? Gampang banget, perhatikan lembar contekan kita ini. Rumusnya super lugas. Untung itu ya harga jual dikurangi harga beli. Kalau rugi kebalikannya, harga beli dikurangi harga jual. Dan asiknya, rumus ini tuh bisa banget kalian utak-atik. Misalnya kalian mau nentuin harga jual, dan kalian cuma tahu modal sama target untung kalian. Ya udah, tinggal tambahin aja keduanya. Sangat masuk akal kan logikanya? Bagian keempat, menghitung persentase keuntungan. Oke, jadi poin yang sangat krusial di sini adalah pebisnis sejati itu ngukur pertumbuhan bisnisnya pakai persentase. Dan aturan emasnya, catat ya, persentase itu selalu dihitung dengan cara membagi untung atau rugi dengan harga beli alias modal, bukan harga jual. Jadi selisihnya dibagi modal awal, baru dikalikan 100%. Jangan sampai kebalik, soalnya kalau pembaginya harga jual, wah analisis keuangan kalian bisa berantakan total. Bagian kelima, bedah contoh soal nyata. Teori udah di tangan, sekarang waktunya kita eksekusi. Kita mulai dari yang gampang dulu deh buat pemanasan. Bagas beli barang 100.000, terus dia jual 120.000. Untung atau rugi nih? Coba tebak dulu di dalam hati sebelum kita bongkar barang-barang solusinya. Mari kita lanjut dan lihat gimana alur logikanya terbangun. Langkah pertama, karena harga jualnya lebih tinggi dari harga beli, udah pasti nih untung kan? Kita tinggal kurangi 120.000 dengan 100.000, dapat deh untungnya Rp20.000. Langkah kedua, kita jadikan persentase. Untung 20.000 tadi kita bagi dengan modal awalnya yang 100.000, terus dikali deh sama 100%. Yap, bener banget, 20%. Margin keuntungan 20% buat Bagas ini jelas jadi awal yang manis banget buat perjalanan usahanya. Lumayan banget kan? Nah, sekarang kita naik level dikit ke skenario yang lumayan sering bikin pusing pedagang pemula. Ayah jual sekarung beras dengan harga akhir Rp340.000 dan dia untung 25%. Pertanyaannya, berapa sih nominal pasti keuntungannya dalam rupiah? Perhatikan ya, kita nggak tahu loh modal awalnya berapa. Santai, jangan panik dulu. Kita pisahin kepingan teka-tekinya biar kalian nggak kewalahan. Di sini, yang kita tahu cuma harga jual dan persentase untungnya. Sementara harga beli sama jumlah untung pastinya itu masih tanda tanya besar.
Jadi, mari kita urai kepingan yang hilang ini pelan-pelan. Kita bakal pakai sedikit bantuan aljabar di sini. Karena persentase untung itu, untung dibagi harga beli, kita bisa susun persamaannya. 25/100 sama dengan huruf U. Dibagi, harga beli kan sama dengan harga jual dikurangi untung, jadi pembaginya 340.000 dikurang U. Habis itu, tinggal kali silang. 100 dikali U jadi 100 U. 25 dikali 340.000 dikurang U, dapatnya 8.500.000 dikurang 25 U. Kumpulin variabel U-nya di satu sisi, jadi 125 U. Terakhir, tinggal bagi aja deh angkanya. Kelihatannya panjang, tapi kalau dijabarin selangkah demi selangkah gini, kerasa gampang kan? Dan ketemu, keuntungan pasti yang didapatkan ayah ternyata adalah Rp68.000. Wah, kita baru aja berhasil menaklukkan soal aljabar yang lumayan rumit tadi, keren banget. Oke, sekarang kita sampai di soal puncak kita. Kasus ini ngasih lihat kondisi dunia nyata banget, yaitu gimana kita nentuin harga eceran kalau kita belinya secara grosir. Jadi, sebuah koperasi beli 30 pensil, seharga Rp135.000. Mereka mau dapat untung bersih Rp27.000. Kira-kira berapa harga jual per satu pensilnya? Dan ini dengan sangat brilian menggambarkan gimana cara kita ngambil angka grosiran yang gede, terus memecahnya jadi harga eceran per barang. Langkah 1, kita cari dulu total harga jual, dengan menjumlahkan modal dan target untung. Rp135.000 ditambah Rp27.000, hasilnya Rp162.000. Langkah 2, ya udah, tinggal bagi aja total harga tadi dengan jumlah fisiknya, yaitu 30 buah pensil. Sip, selesai. Rp5.400. Itulah harga jual yang harus ditempel di setiap pensil. Koperasinya dapat untung, hitungannya presisi, dan kita sukses besar menyelesaikan sesi pemecahan masalah hari ini. Jadi, mulai sekarang, kalau kalian lagi jajan cemilan atau minuman di minimarket, coba deh iseng-iseng tanya ke diri sendiri. Kira-kira ada biaya tersembunyi apa aja ya yang masuk ke modal si toko, dan berapa ya margin keuntungan aslinya? Seketika, kalian mulai melihat setiap transaksi di sekitar kalian pakai kacamata aritmatika sosial. Seru kan? Makanya, tetap asah rasa ingin tahu kalian, karena di materi berikutnya kita bakal bahas soal diskon, yang pastinya nggak kalah menarik. Sampai jumpa lagi.